Shalom semua. Puji nama Tuhan. Saudara belajar menangkap suatu message dari Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kita mengagungkan Tuhan. Dan sejujurnya saya ini tidak janjian sama Maria. Nanti lagu ini karena nanti firmannya ini, sama sekali enggak. Dan firmannya aja baru dapat tadi pagi, ya, jam 6:30 pagi, saudara. Saudara terkasih, di masa-masa yang sulit seperti ini, percayakah kau bahwa semua ini adalah seizin dan rekayasa Tuhan? Percaya saudara? Percaya. Amin. Kalau saudara percaya, berarti saudara harus bisa sepakat dengan Tuhan. Karena di balik semua rekayasa yang Dia izinkan, tujuannya cuma satu, mengangkat anak-anak Tuhan naik dalam kemuliaannya. Jadi saudara terkasih, jangan menjadi kecut dan ciut hatimu. Ketika menghadapi apapun yang Tuhan izinkan, engkau harus melewati, bukan menghindari. Karena Tuhan akan menjadikan kau pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di akhir zaman. Percayalah, apapun keadaanmu, Dia sangat tahu dan mengenal pribadimu. Dia bukan Tuhan yang buta, bukan Tuhan yang tidak tahu keadaanmu, bahkan bukan Tuhan yang tidak tahu setiap apa kejatuhan-kejatuhanmu. Dan Dia mengenal lebih daripada kecacatanmu. Tapi justru itu yang membuat menarik hati Tuhan, memilih engkau. Kalau kau sadar di sini, kau akan menghargai hidupmu. Engkau akan menjunjung Tuhan di atas segalanya. Dan engkau tidak akan merengek pada dunia. Dan engkau tidak akan menjadi rapuh apapun itu. Saudara yang terkasih, kesetiaan setiap orang itu perlu diuji. Jangan seperti kesetiaan yang dilabur di pusara kuburan. Yang kelihatannya putih tetapi artinya saudara, kesetiaan itu mengalir dari hatimu yang sangat dalam. Karena kau mengenal Tuhan yang kau sembah dan kau menghidupi perjanjian firman-Nya. Maka aku akan jadi orang yang tangguh di dalam apapun, saudara. Engkau tidak akan membungkuk karena menghadapi situasi yang semakin hari semakin sepertinya sulit. Tapi akan engkau tegak berdiri bukan karena membusungkan dada, bukan karena sombong. Tapi karena kau percaya yang di dalammu lebih besar dari apa yang kau alami. Dan Dia mau engkau sebagai pemain-pemain, saudara, film kerajaan surga. Aktor aktris kerajaan surga. Saudara, bedanya kalau aktor aktris dunia itu mereka memerankan karena mereka mendapatkan apa? Satu, keuntungan di dunia. Kepuasan jiwa. Kepuasan diri di dalam dunia. Tapi kalau skenario Tuhan yang kau harus perankan dalam dunia ini untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan surga, sesungguhnya engkau tidak sandiwara, saudara. Tapi engkau sedang menghidupkan peranan yang Tuhan mau kau hidupkan untuk apa? Menyalurkan kepada dunia, meradiasikan kepada dunia. Dan saudara terkasih, aktor, aktris yang terbaik tentu akan mendapatkan penghargaan, reward daripada Tuhan. Piala Citra Ilahi. Siapa itu, saudara? Dia yang dengan segenap hati menjiwai setiap skenario-skenario yang Tuhan mau Dia perankan tanpa mempertanyakan skenario itu, saudara. Apapun itu, mau ratapan, mau peperangan babak belur, mau yang paling gak enak, kau percaya dengan sutradara hidup.
segenap hati kau benar-benar menghidupkan naskah yang Tuhan mau kau perankan atas dunia ini demi nama Tuhan. Tetapi yang membedakan, engkau tidak berpura-pura memerankan. Tapi bagaimana kau memerankan sebuah kehidupan firman menjadi daging. Itu saudara yang membedakan di situ. Kalau sinetron dunia dia menangis, meratap karena apa? Uang. Karena kepuasan jiwa dan nama besar. Dan mereka hanya pura-pura menangis. Mereka pura-pura menangis saja, yang nonton ikut nangis saudara. Itu dikatakan dunia penuh panggung sandiwara. Tapi kita ini bukan sandiwara saudara. Tapi kita ini peranan skenario-skenario ilahi. Yang dimana melepaskan kehidupan yang menjadi dampak. Setiap orang lihat kita, wow. Saudara, saya tiba-tiba ingat sinetron Tersanjung walaupun saya nggak pernah lihat. Tersanjung 2 sampai nggak tahu berapa ratus episode saudara. Dunia aja saudara dengan tema tersanjung sampai mungkin nggak tahu ratusan episode. Lah engkau itu tersanjung karena Tuhan kok lembek. Baru 2 episode. Baru 3 episode. Mundur aja. Saudara yang terkasih. Coba renungkan message-nya itu tadi loh. Pujian yang terakhir. Memilihmu bagian yang terbaik. Takkan stop. Benar-benar dia yang terbaik? Benar-benar dia tak tergantikan? Bilang sama jiwaku. Jiwaku, ingat lo ya, kita sepakat. Yesus itu yang terbaik. Dan gak boleh tergantikan. Dia prioritas. Selanjutnya. Harta yang harga hanya Kau Yesus wow. Jantung Tuhan jeduk, jeduk, jedak, jeduk, jeduk, jedak. Kenapa saudara? Jangan di PHP. Anda itu beneran nak. Dia akan menangis dengan air mata cintanya. Saudara, Tuhan tahu kita menghadapi akhir zaman ini gak mudah. Dia sangat tahu. Justru inilah saatnya anak-anak Tuhan yang setia, yang hidupnya diisi dengan bobot-bobot ilahi. Waktunya berdiri, berperang, bahkan terbang dengan sangat kuat. Asal kita tahu, yang bikin naskah ini sudah menentukan kita lah peranan yang diangkat. Saudara mau pilih mana? Peranan pembantu? Peranan apa lagi? Utama, enggak, lain. Cadangan. Cadangan pembantu. Peran figuran lewat tok say. Atau peran utama? Siapa yang mau peran utama? Orang usah takut. Ibu Nini kok nggak angkat tangan, Pak Guanto nggak angkat tangan. Memang tak suruh maju ke depan nanti. Ketika kau takut, berarti kau nggak kenal Tuhan. Dan dia sedih. Dia hancur hati saudara. Bayangkan kalau orang sudah begitu berkorban banyak bahkan sampai berdarah-darah. Dan tiba-tiba aku nggak kenal kamu. Waduh, itu nggak dilempar kompiang aja saudara. Nggak dilempar kelompan udah bagus saudara. Tapi pasti dia hancur hati. Saudara, saya dapat pengertian begini loh tentang salib Tuhan. Salib itu waktu Yesus itu disalib, begitu dia tangannya dipaku cedak-cedak. Dan semuanya tiba-tiba darah ini netes, tes. Darah ini bukan cuma memenuhi salib,
di kayu salib itu, tapi sampai netes ke bumi. Saudara tahu nggak, bumi ini kan sudah dikutuk oleh Tuhan. Sejak apa? Kejatuhan Adam dan Hawa. Kenapa Yesus itu harus disalib, saudara? Kenapa? Itu saudara melambangkan dia mencintai Bapa, tapi dia mencintai sesama manusia. Dan dia mau meletakkan semuanya demi dua oknum ini. Ketaatan pada Bapa, mencintai manusia, sehingga apa? Dia harus meneteskan darahnya. Dan saudara, ketika darah ini, kenapa bumi tiba-tiba terbelah, saudara? Karena kena darah Yesus. Kenapa terbelah? Itu terjadi supaya apa? Yang mati bangkit. Jadi saudara, ketika saudara perjamuan kudus, saudara paham loh ini. Ketika tubuh jiwa rohku bersentuhan dengan darahnya, apapun yang mati di hidupku bangkit. Apapun itu. Kalau kau nggak paham, semua benih yang ilahi, yang termulia, tercecer di pinggir jalan. Dan iblis ambil itu, dan seringkali terjadi seperti itu, saudara. Setiap kali kau perjamuan, kau nggak paham ini. Kau nggak ngerti. Kau nggak ngerti makna kuasa perjanjian darah. Dan kau nggak mengerti tentang makna tubuh Yesus, tentang firman. Makanya ketika kau melakukan cuma rutinitas, dan ketika kau tidak paham, tidak punya pengertian, seperti benih Tuhan apa? Keluar dan tercecer. Iblis ambil semuanya. Makanya iblis semakin kuat, semakin hebat, semakin diberkati. Karena apa? Jatah dari anak-anak Tuhan yang lola-lolo. Saudara, ini bukan cuma rutinitas kita lakukan. Buat apa kalau nggak ada maknanya? Ini dari masa pandemi sampai hari ini, saudara. Saya tanya Tuhan, gimana Tuhan? Mau stop? Enggak, terus. Karena semakin musim ke depan semakin jahat dan mengerikan. Dan anak-anakku harus ada proteksi darah Yesus. Karena ketika ada darah Yesus, di situ akan keluputkan dari semua yang jahat. Jadi kalau saudara tahu, mengerti maknanya, ini luar biasa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kunci pintu terobosan. Saudara, Horsasana kemarin kita menangkap yang namanya perjanjian Heavenly Realm, Freedom Financial. Dan beberapa minggu ini Tuhan bilang begini, kenapa ada yang menerima, kenapa ada yang belum terima. Yang terima itu karena terus seperti ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang yang merenungkan firman, merenungkan perjanjian Tuhan, dan memegang kuat perjanjiannya, dan menghidupkan perjanjiannya? Karena hidup dia harus menyenangkan Tuhan. Tuhan disenangkan seperti apa, saudara? Saya tanya nih Pak Jenny, kalau anaknya petisi tiba-tiba wah menang. Saya tanya, bapaknya seneng apa enggak? Bangga enggak? Itu Tuhan. Kalau kita memenangkan sesuatu yang luar biasa, sampai mengangkat kehidupan kita atau kemuliaan Tuhan dan dunia, wow, itu dia bahagia banget, saudara. Tapi sebaliknya, kalau engkau babak belur, nangis, diinjek, gak ada guna, itu seperti apa? Mencoreng-coreng hatinya, menyalibkan dia 2 kali.
Karena bapak yang mana lihat anaknya menderita nggak jelas. Nggak ada kecuali bapak gila, saudara. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang punya kemenangan. Nah saudara, kunci di sini bicara pintu hati. Dan syarat untuk melewati saudara sebuah terobosan adalah lewat pintu ujian. Dan di akhir zaman Tuhan sedang memisahkan antara gandum dan ilalang. Ayo kita belajar tentang gandum, saudara. Gandum adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Sedangkan ilalang adalah orang yang suam-suam, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan di dalam pertobatannya. Ya, gandum itu adalah orang yang siap melewati ujian demi ujian, bahkan melewati yang namanya baptisan api. Saudara, untuk apa baptisan api? Supaya kita dimurnikan. Dimurnikan supaya untuk apa? Menjadi emas yang murni. Emas yang murni itu apa? Kemuliaan. Saudara, nanti tahun depan kita akan ada jubah covenant saudara. Tentang kasih setia Tuhan. Saya sampai merenungkan Tuhan itu begitu luar biasa. Belepotannya kita tetap dia itu punya antusias dan gelora yang sangat kuat. Untuk buat kita punya perjanjian untuk kita dalam perlindungannya bahkan kemenangannya. Dan beberapa kali saya tuh dengar dari Mahanaim. Beliau bilang begini, kenapa ya Mahanaim ini dikit-dikit perjanjian, dikit-dikit perjanjian, perjanjian. Dan saudara terkasih, di situ Tuhan bicara. Kenapa? Padahal Tuhan tahu loh, banyak anak-anak Tuhan tuh yang suka mengabaikan perjanjian. Begitu dia terima tanda-tanda profetik perjanjian, ujungnya sampai rumah ditaruh aja kok. Nggak pernah dijamah lagi, nggak pernah direnungkan lagi, nggak pernah diangkat lagi. Iya Pak ya? Itu sebetulnya sangat mendukakan. Tapi laki-laki dia itu seperti nggak pernah nyerah. Nggak pernah putus asa. Sekalipun setiap kali perjanjian itu dianggap seperti sampah, jebret. Nggak pernah dihiraukan lagi, bahkan dilupakan. Tuh saya ini ngerti kok. Segelintir orang cuma bisa dihitung nggak lebih dari 5 orang saudara. Yang ketika selalu ada sesuatu dia angkat lagi perjanjian dengan Tuhan. Mengingatkan Tuhan. Memperkokoh keyakinannya. Berapa banyak itu cuma dilihat, bahkan ketika Roh Kudus mengingatkan, angkat perjanjian yang kau punya. Bawa di hadapan Tuhan. Tapi gini, males lah bongkar-bongkar lagi nyari. Di lemari gak tahu, bahkan aku lupa di mana. Iya Pak, iya. Dan saudara terkasih, satu peristiwa yang saudara ingat. Kenapa Mephiboset? Anak siapa Mephiboset itu? Yonatan. Bapaknya udah puluhan tahun saudara meninggal. Tapi kenapa anak ini ujungnya ketemu Daud dan diangkat dipulihkan? Karena perjanjian. Perjanjian siapa? Daud dan Yonatan. Perjanjian itu tidak pernah berhenti, tidak pernah mati, tidak pernah usang saudara. Sekalipun mungkin kita sudah mati, nanti keturunan demi keturunan kita akan tetap mewarisi. Itu perjanjian. Makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub bicara apa? Perjanjian. Jadi jangan pernah meremehkan perjanjian Tuhan. Apa Tuhan bukti ini? Yang salah itu bukan Tuhan dan bukan perjanjiannya. Kualitasmu itu loh, yang tidak setia, tidak tekun. Tidak mau bayar harga. Yang malas. Itu yang membuat kau tidak bisa apa? Menggenapi. Engkau selalu ragu-ragu. Saudara, kalau orang ragu-ragu itu seperti berjalan 2 perahu. 2 perahu terus lama-lama apa? Jatuh. Orang yang ragu, orang yang bimbang tidak akan pernah dapat apapun dari Tuhan. Kenapa saudara? Dan orang yang ragu akan membawa celah yang terlalu banyak. Bisa akan hembuskan semua kekhawatiran,
ketakutan, intimidasi, tekanan, ujungnya kita lelah dan blek. Enggak kuat lagi berdiri. Karena apa? Mengkonsumsi kata iblis jauh lebih besar dan kuat daripada percaya firman dan Tuhan. Makanya nanti kalau ada covenant selanjutnya, kenapa selendang God covenant itu Tuhan mau saudara suruh bawa. Nanti tunggu. Dan saudara terkasih, kenapa juga perjanjian kasih setia Tuhan? Karena Tuhan tahu 15 tahun ke depan kita enggak sanggup saudara. Enggak sanggup kalau enggak sama Tuhan. Enggak sanggup. Begitu masuk tahun depan aja, wah enggak sanggup saudara. Apalagi kalau nanti virus benar-benar disebarkan, wah. Masalahnya kita itu enggak hidup sendiri. Kita punya keluarga, punya anak, punya... Itu yang istilahnya di belakang kita ini ada yang lain. Makanya kita enggak kuat saudara. Kalau enggak ada penyanggah yang daripada Tuhan. Loh Bu, saya ini seorang diri kok Bu. Enggak punya siapa-siapa. Tetap aja kok enggak kuat. Kalau tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan itu prepare saudara. Dia jauh lebih tahu ke depan. Bahkan sampai ujung nafasmu dia tahu saudara. Contohnya apa? Yudas itu tahu. Tuhan tahu Yudas bakal apa? Berkhianat. Tapi tetap dipakai saudara. Tuhan tahu bukan Tuhan enggak tahu. Itu next kita akan bicara. Ada rahasia tentang hati Yudas. Tapi kalau Tuhan tidak suruh ya saya tidak akan bicara. Karena itu saudara tahu itu biang kerok daripada kuasa yang jahat di roh. Menguasai si Yudas. Berawal dari apa? Cinta uang. Jadi hati-hati yang cinta uang ya. Selanjutnya kita akan baca dari Korintus. 1 Korintus 3 ayat 12. Selama beberapa minggu saya tidak di sini, mungkin firmannya enak-enak aja saudara, empuk-empuk ya. Ketemu saya lagi, waduh parang lagi ini, pedang lagi. Makanya yang datang berkurang saudara ya. It's okay. Yuk, 1 Korintus 3 ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12. Ya. Saudara bawa Alkitab pagi ini? Tuhan. Jangan saudara lemparkan Alkitab saudara ya. Oke. Demikian firman Tuhan. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Jadi saudara terkasih, apapun kehidupanmu, setiap hari yang kau tabur, setiap hari yang menjadi reaksi-reaksi timbul, satu kali apa yang kau tanam dalam pondasi kehidupan manusia rohmu, ujungnya akan teruji. Siapa engkau? Orang yang rajin menabur atau orang yang rajin membangun di dalam daging, di dalam jiwa atau di dalam roh. Itu nanti akan terlihat. Nah, masa kegoncangan yang Tuhan izinkan ini terjadi, Jessica, pikiranmu melayang kemana-mana. Ya, saya ini tahu orang-orang yang gak fokus. Itu benih lagi dicuri sama iblis. Hati-hati. Saudara terkasih, kalau kehidupan ini semua tiap hari dalam perjalanan kita, apa yang kita tanam, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Dan ketika masa kegoncangan yang Tuhan izinkan terjadi bakal badai gelombang yang paling tinggi sekali. Sebetulnya ini untuk menunjukkan mana yang dibangun dengan jerami, dibangun dengan kayu, rumput, dibangun dengan perak, emas, saudara. Itu akan terlihat. Kalau yang dibangun dengan rumput jerami,
Waduh, nggak pakai lama, saudara. Begitu ada masa kegoncangan sedikit aja sudah. Wah, teriak-teriak. Meninggalkan Tuhan. Berontak, pahit, Tuhan kok gini. Tuhan kok gitu, dak Tuhan-Tuhanan. Nah itu jerami, saudara. Ngomel. Bahkan kecenderungan menjadi pengkhianat itu sangat-sangat besar. Saudara terkasih, karena apa? Yang dia bangun hanya adalah satu di permukaan. Saudara terkasih, Tuhan mau dalam kehidupan kita. Standar yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menjadi emas yang murni. Saudara terkasih, ketika kita menjadi pribadi yang sering dimurnikan lewat masalah, pergumulan apapun, harusnya kau sadar, kenapa sih Tuhan ini kejar terus hidup saya. Ini selesai, ganti ini. Bahkan ini belum selesai, ganti lagi, ganti lagi. Saudara ingat Yusuf bertubi-tubi. Nah, saudara kembali. Jangan tertipu dengan apa yang iblis terus hembuskan. Caranya bagaimana? Kau jaga pintu hatimu. Hati ini harus dijaga. Makanya saya katakan hati ini tempat tahta Tuhan. Istilahnya gini, hati ini ruang keintimannya Tuhan. Kamar privasinya Tuhan. Jadi jangan kotor. Saudara suka enggak kalau kamar pribadimu kotor? Kalau sampai kamarmu, bahkan ranjangmu aja, duh ini sampah di sana, baju kotor di sini. Sudah hidupmu ya kayak itu sudah. Gambaran bisa dilihat. Oh kamar saya, rumah saya, bersih bu. Sampai WC. Tapi made in pembantu. Ya enggak jaminan. Saudara, kalau engkau terbiasa punya kehidupan yang dibersihkan Tuhan, lihat debu aja enggak tahan sebetulnya. Betul enggak saudara? Enggak tahan, risih, wahing-wahing. Tapi ada orang yang saudara, alergi debu. Tapi tetap kemproh ya saudara. Loh Tuhan tuh kan kasih signal, ya dikasih dia alergi debu tuh biar apa? Ben kue gak kemproh nak. Tapi tetap kemproh. Loh hidupnya tuh enggak tahan sama debu ya, tapi tetap jorok. Dan ini kebal, tambah tenggelam saudara. Jijik saudara. Kehidupan yang kita lihat dari mata kita saudara, sebetulnya mencerminkan yang di dalam kita. Betul saudara. Caramu berpakaian, caramu bicara, caramu melayani orang, caramu menyapa siapapun, caramu apapun itu saudara. Itu akan terlihat sisi di dalammu. Saudara dikatakan ayat yang ke-14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, pekerjaan yang kita lakukan, semua kehidupan kita itu, saudara, satu kali akan dibakar sama Tuhan. Lewat masalah, pergumulan, kesesakan, apapun, bahkan dibawa musim, segala musim, ada musim lembah padang gurun, padang kekelaman, lembah bayang-bayang maut, lembah kematian, lembah apapun. Saudara, seperti Daud, seperti Yusuf, itu dibawa lembah ke lembah, saudara. Tapi kalau dasar hatinya, itu murni, semarah apapun, selelah apapun dia saudara. Sepahit apapun. Bukan berarti saudara Daud, Yusuf enggak pahit-pahit saudara. Karena apa? Itu manusiawi.
Tapi dia memutuskan semua yang pahit dia cabut dan bereskan buang. Setiap kali ada yang seperti dia cabut, dia bereskan, dia buang, dan dia langsung sudah perbaiki dengan Tuhan. Itu namanya orang yang rajin sapu bersih batinnya. Apapun, karena gini, beberapa orang bilang gini, saya tuh udah Bu, doa baca firman ini tuapi Bu, tuapi saudara. Pokoknya ini pakai tapi itu koma, pangkalnya di ICU. Perhatikan, hidupmu selalu koma, tapi, pasti kau di ICU saudara. ICU secara roh jiwa. Apa? Terbungkus, terbelenggu. Saudara, karena apa? Orang kalau di ICU itu kan saudara, sakitnya kritis. Dan tidak boleh sembarang orang datang. Diasingkan karena apa? Terlalu banyak virus. Jadi mulai sekarang apapun jangan gini. Tapi bilang kanan gini. Ojo suka tapi nanti di ruang ICU. Karena itu koma. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana menjadi gandum saudara? Gandum itu adalah berbicara satu tanaman yang sederhana, tidak wow saudara. Gandum wow enggak? Enggak. Tapi kenapa Tuhan jadikan dia ilustrasi? Kenapa saudara? Karena Tuhan tuh enggak muluk-muluk. Tuhan, apa enggak gajah yang gede? Wow. Kenapa? Saudara terkasih, hidup itu simpel kok. Tidak ada alasan untuk bilang hidupmu nggak bisa dipakai Tuhan. Cacat sekalipun tuh. Seperti siapa tuh yang nggak punya kakimu ya? Punya tangan? Rick. Nah. Itu kurang apa wis? Jadi Rick mengeluh lihat beliau ya. Aku sih, utuh ya. Utuh. Itu aja lo bisa membalikkan keadaan. Begitu luar biasa. Jadi kalau engkau masih utuh, ojo nyari buntung saudara. Buntung sih baru Tuhan, iya Tuhan, tak kasihin hidupku. Kasihan Tuhan ya, dikasih afkir terus saudara. Saudara kita mulai kejadian daripada Yusuf. Kejadian 37 sampai 41 kita nggak usah baca tentang perjalanan Yusuf. Jadi Yusuf ini umur 17 tahun terima janji Tuhan. Sampai 30 tahun baru menggenapi. Saya tanya proses berapa tahun berarti? Berapa? 13. Itu sebentar apa lama? Lama. 13 tahun itu saudara, lembahnya tuh lembah apa? Bayang-bayang maut. Kenapa? Dia, saudara, waktu masuk sumur itu namanya kegelapan, tidak ada kehidupan. Seperti lubang kubur kematian. Diangkat, terus dijual. Ya, habis gitu enak sebentar, masukin penjara. Penjara ini kisah suwi saudara. Penjara itu seperti gini ya saudara. Satu ruangan yang kok nggak bisa apa-apa, kok nggak lihat cahaya, bahkan kok nggak lihat tanda-tanda ilahi. Rasanya kok madesum gini ya, masa depan surat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan keajaiban. Iki Tuhan apa ndak sih sebetulnya. Ketika hatimu bertanya-tanya, tapi sementara hatimu punya tekad setia dan terus berjalan, jangan takut. Karena di ruang yang tergelap, terprivasi, sebetulnya Tuhan tidak mau kau punya fokus yang lain selain Tuhan. Saudara, tiba-tiba waktu saya duduk dari sana tadi, saya diingatkan bagaimana ketika saya ditangkap Tuhan usia 17 tahun. Dan sejak itu tidak pakai lama, tidak pakai berapa minggu, hanya beberapa hari, jeder. Ketika saya tahu saya tidak bisa ujian sekolah, bukan karena apa, saya adalah orang yang tertipu karena orang lain. Itu saya kelas 3 SMA, sudah mau Eptanas, tinggal ujian terakhir saudara. Ketika legalisir ternyata ijazah SMP saya itu palsu.
Saya shock saudara. Waduh nggak terima saya. Wah, bayangin saya ini cita-citanya jadi wanita karir ya. Pengen punya pabrik besar. Saya ini semuanya saya ini orang suka kerja saudara. Ya, cita-citanya kasih makan ribuan orang nanti, bikin pabrik yang besar. Suami konglomerat, kok malah sebaliknya saudara. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Ketika saya nggak bisa ikut, waduh, tak pikir habislah hidupku saudara. Mau protes Tuhan, baru kenalan ya Tuhan Yesus, lucu lah ngamuk ya saudara ya. Jadi ya sudah diem aja, tapi saya nggak bilang betapa pret malang nasib pret, enggak saudara, saya diem aja. Saudara terkasih, di tengah saya sudah nggak tahu bikin apa, ada suara yang audible. Kamu pergi ke Lawang, ke Jalan Suci, kamu sekolah di sana. Singkat cerita saya bilang sama orang tua saya, dan orang tua saya seneng banget saudara. Dan ujungnya saya itu seperti dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan hidup. Ditolak saudara sama beberapa sekolah teologi. Ini Tuhan ini piye tuh? Katanya suruh begini nih, jalannya benar jalan suci. Tuhan bilang ini, kamu kan gak tanya beloknya kemana. Oh iya. Saudara saya ini baru jiwa baru sudah dengar suara Tuhan. Karena apa? Ketika lewati jeder, hatinya ikhlas. Gak teriak-teriak. Saudara singkat cerita saya berjalan kira-kira mungkin 1-2 kilo lah. Tuhan bilang masuk ke tempat itu. Sehingga ketika saya masuk saudara, ketua yayasannya udah bilang gini. Masuk dek, aku sudah tunggu kamu. Tuhan sudah bicara, saya kaget. Lagi kok paranormal toh Tuhan? Bukan, itu orang yang terurapi. Oh, nabi. Oh, ya itu baru tahu saya. Namanya orang diurapi dan nabi. Duduklah saya saudara. Saya ini belum ngomong, dia sudah ngomong saudara. Tidak usah putus asa. Tempatmu memang di sini. Saya cuma lihat toh, sok tahu dalam hati. Saya cuma ngelirik Tuhan ngelirik saya. Jangan kurang ajar. Oh ampun Tuhan. Serius saudara, ini benar-benar terjadi dalam diri saya. Seperti Tuhan tuh nyata bicara sama saya. Dan singkat cerita dia bilang gini. Kamu pulang ke orang tuamu. Besok kamu harus kembali jam sekian. Dalam hati, kok di deadline sih? Gitu. Ya, nggak usah banyak protes di hatimu. Oh dalam hati kok tahu ya. Ketika dia sok tahu, saya langsung lebih takut saudara. Diam gitu. Nanti timbang keterobos lagi dalam hati saya. Saudara. Singkat cerita besok saya kembali itu sama orang tua saya dan mulailah saya sekolah di situ. Dan saudara terkasih ternyata saya itu benar-benar itu namanya sekolah LBTC saudara. Saudara boleh datang ke sana ke Lawang tapi mungkin memang tidak sedahsyat dulu lah ininya ya. Sudah generasi-generasi sudah banyak luntur saya lihat. Dan saudara terkasih awal-awal persekutuan, terus pengajaran, kita mulai belajar sebagai siswa dan bla bla saudara. Ini dosennya tuh semua nabi. Jadi dia nulis di papan begini, dia bisa tahu yang di belakang ini kondisi seperti apa. Saya bilang ini dahsyat banget. Yang baju merah ya, kamu gak usah gini. Yang di belakang jangan pacaran. Terus ngomong gitu, semua bingung saudara. Waduh. Sampai ada yang gini. Saya mencium bau orang yang gak suka dengan saya, silakan keluar. Apa saya perlu tunjuk namanya? Waduh, saya cuma tercengang. Kok bisa ya? Setiap kali saya ngomong apa Tuhan bicara, Tuhan ngomong apa? Disitulah saya itu tanpa sadar, terus dengar suara Tuhan tapi saya gak sadar. Dan malamnya saudara persekutuan. Semua cuma nyembah nyanyi biasa, gak ada yang profetik kayak kalau enggak ada, biasa aja nyembah. Saudara tahu enggak orang yang terikat apapun itu, pokoknya orang yang punya masalah di jiwa tiba-tiba manifest dan tidak ada yang nyentuh. Dibiarin saudara. Kita kan lihat seperti itu, kita bilang ini, duh Tuhan baru mau buka mata. Enggak usah buka mata. Langsung balik tutup lagi saudara. Enggak usah pedulikan, enggak usah mau dengar. Bahkan bukan buka mata, telinga mau dengar aja loh. Tahu saudara, ini nerobos sampai tubuh jiwa dan roh. Tapi dari situ saya sadar.
Kebenaran yang dipenuhi dengan terang akan melihat apapun dengan indera keenam. Misalnya kalau dunia bilang, kalau kita apa? Kepekaan dari roh Tuhan. Saudara, tapi dari situ Tuhan mengajar kepada saya. Lihat, kalau kemarin kamu kecewa, dari pintu ke pintu kamu tertolak, kamu marah. Kamu gak menemukan titik ini. Kedua, kenapa aku tidak bicara? Harus kemana? Aku menguji hatimu. Jadi saudara, kalau perjalanan kita taat, baru melangkah beberapa kali dan kita belum menemukan sesuatu, ojo ngomel. Tuhan menguji hati. Tuhan, katanya Tuhan kok gini. Jangan. Tuhan mau lihat setiap perjalanan demi perjalanan. Ini ngomel enggak? Begitu tahu enggak ngomel. Tuhan enggak pakai lama. Nak, lihat kanan. Kamu masuk ke sana. Dan saudara, berjalan waktu berapa puluh tahun kemudian saya baru tahu. Ternyata Pak Alexander Saputra, semua keluarga Betani yang senior sekolahnya di situ. Nabi-nabi Tuhan yang dipakai Tuhan, sekolahnya semua dari situ saudara. Saya bilang, oh. Dan pertama kali karismatik sumbernya juga dari situ. Makanya kalau jebolan sana, benihnya itu luar biasa. Apapun transparan. Karena apa? Sekolah di sana, kalau pengutusan Rp1.000 enggak boleh bawa duit saudara. Orang tua saya datang jebret, namanya orang tua enggak tega. Baru mau ngeluarin, datang saudara. Semua senior-senior itu peka. Pak, tolong bawa pulang uangnya. Dan dia bisa tahu nilai uang di amplop itu berapa. Sampai saudara. Bawa pulang itu enggak perlu. Biar anak bapak di sini dilatih imannya. Buat yang tidak ada menjadi ada. Dan harus ada saudara. Orang tua saya bilang gini, gendeng wong iki. Gitu saudara. Serius ngomong gitu. Apa pak yang bapak bilang di hati? Gendeng? Oh tidak, ampun. Langsung berlutut saudara orang tua saya. Cuma di hati dia dengar. Jelas itu saya dengar, gendeng orang ini. Silakan bapak berjumpa sama anak bapak seperlunya dan silakan pulang. Jangan dimanja. Kalau dimanja, bawa pulang anakmu juga. Wih, sadis. Aku pikir kalau itu untuk Jamie dan Sally tepat anaknya seperti itu. Gio, ngongo, oh tepat. Pasti langsing bodinya. Sudah tahu kalau doa puasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Dodok dan satu pun tidak ada yang berdiri. Itu topo namanya, emboh gak ngerti. Dan memang anehnya tidak ada yang berdiri ke toilet, tidak ada saudara. Aneh saudara. Saya ini perhatikan. Wih kuat ya orang-orang ini. Duduk dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Tidak ada yang boyok sempal, tidak ada saudara. Nyembah itu tidak berhenti saudara. Berhenti kalau firman, kalau dapat pewahyuan, setelah itu terus nyembah. Apalagi kalau kita kekurangan atau kehabisan beras. Dosen bilang gini, besok doa puasa. Kita selama kabeh, doa puasa mateng kon. Sampai berasnya datang saudara. Memang ujiannya itu waduh ngeri saudara. Tapi benar-benar saudara, itu nanti kurang 5 menit datang sudah ngomong. Nanti ada truk 2, bukakan pintu. Siap-siap di belakang, di depan 2 orang. 5 menit setelah ini. 5 menit benar, tet saudara. Wih, saudara. Ada hamba Tuhan begini. Dausan deso. Benar-benar ngomong dausan deso loh saudara. Maksudnya ini biasa untuk Tuhan. Kita anaknya biasa, kita anaknya mewarisi bapaknya, itu biasa. Jadi kalau kamu tidak seperti ini, kamu yang bodoh. Gitu udah saudara. Jadi kalau kita tidak punya seperti ini, kita ini bodoh katanya. Digoblok-goblok dong saudara. Tapi Tuhan bilang ini, nabiku yang ngono ceplas-ceplos gak usah. Maaf ya, kamu tuh agak bodoh. Enggak, goblok gitu saudara. Itu nabi saudara. Kalau nabi zaman now, maaf ya ibu, ini kayaknya keliru deh. Tuhan bilang, kesuwen. Kenapa? Terlalu menjaga perasaan.
Jadi saudara jangan aneh kalau orang-orang itu bisa cetas, ceplas. Itulah Nabi saudara. Karena Nabi itu tidak ada sungkan-sungkannya. Sakarepmu, kon sakit hati pakai sakarepmu. Emangnya gue pikirin gitu saudara. Kenapa? Dia lebih memperhatikan hatinya Tuhan daripada perasaan saudara yang baper-baper itu. Gak jelas. Nah, saudara terkasih. Akhirnya saudara di situ saya belajar banyak. Tapi saudara ya, jangan sekali-kali ada orang yang berambisi seperti Simon si tukang sihir. Jadi saudara orang ini datang karena melihat di situ dahsyat saudara. Diapain saudara sama dosennya? Ular bludak keluar. Loh belum ngomong saudara, sudah ular bludak keluar. Loh kita ya bingung tuh siswa-siswa baru ini. Wih serem deh. Serem, ular bludak. Kita dipanggil tiga-tiga, kamu sini. Loh, ketahuan pisang. Kamu tahu kenapa saya bilang dia ular bludak? Sini kamu sini dulu. Enggak pakai basa-basi. Kamu ke sini mau cari ini ya, apa namanya kok orang Jawa bilang? Kepintaran apa? Ilmu lah kayak gitu. Kamu enggak cari Tuhan toh? Mau cari ilmu? Cepat bicara atau kamu tak lempar. Gitu saudara. Ini serius saudara. Dalam hati serem. Serius saudara. Akhirnya dia nangis, dia tertunduk. Saudara dia bilang gini. Kamu harus bertobat. Karena setan di dalam kamu tuh sebentar lagi sudah bunuh kamu. Kenapa saya bicara keras? Setan udah menguasai kamu. Dan tujuan kamu itu adalah rancangan setan untuk mau hancurkan siswa-siswa yang baru. Jadi kayak musuh menggerilya saudara, menyusup. Dan kita semua bilang, oh. Sudah ngerti? Masuk semua. Gitu saudara, ayo masuk. Saudara saya itu dalam didikan seperti itu. Bayangin. Yang enggak basa-basi dan kalau enggak perlu tuh jangan ngomong. Mangka niki lambe abot saudara. Karena udah didiknya kayak gitu. Mulutmu ini kalau enggak disuruh Tuhan gak usah ngomong. Sampai segitunya mulutmu ini kehidupan. Supaya enggak kebocoran. Dan saudara tahu kalau pengutusan. Kita itu harus besok ya kita puasa ya. Kita tuh nggak bisa milih saudara, oh aku ini, aku enggak. Langsung saudara pendetanya. Kamu ini. Dia tuh membaca, orang sing metel males dikuasai sing paling suworo. Paling gak enak saudara. Dia lihat hatinya, cek satu-satu. Begitu dapat yang paling gak enak, langsung gini, kenapa? Enggak apa-apa. Saudara, enggak punya pilihan. Yang kedua, Rp1.000 tidak boleh bawa uang. Dan saya yakin ngantongi saudara, 25.000 zaman dulu. Sudah sembunyi-sembunyi saudara dari dosennya. Dia makan, kesempatan saya langsung ngibrit keluar saudara. Dan saya ini, kalau saudara tahu Pak Daniel Pengadi ya dari gereja Betani itu. Sekarang di mana tuh lupa saya, Kediri atau mana. Mojokerto. Itu sama saya saudara satu angkatan. Pak Peng bilang ini, sudah pasti enggak Pak duit. Karena dia tahu saya ini orang kaya, saudara. Rodok pamer titik, saudara. Tenang kawan. Tenang aja kawan. Baru saya ngomong tenang kawan, rembus saya dijambak. Pengkhianat. Langsung pengkhianat, saudara. Buang itu semua uangnya. Sekarang buang. Dalam hati, oh ya ampun Tuhanku Yesus. Saya tak keluarin, tak buang, tak tangisi, saudara. Nggak usah nangis. Iya. Saya ngomong gini, Pak kita boleh berangkat. Diam dulu. Saudara, ini loh. Kalau rohmu mau ngeles, pura-pura kan baik. Boleh kami berangkat sejujurnya apa? Wis menengai, kan gitu saudara. Kurang ajar nggak saudara? Jadi saya itu tahu kalau orang-orang karena pernah ngalami gitu loh saudara. Oh ini kayak aku dulu ini. Ini belum mari ngomong, dia nggak mau diamu itu. Boleh mami saya mau kerja, mau pamit, padahal mau apa? Ndang Melayu saudara. Roh seperti itu saya kental banget, bisa mencium baunya. Karena apa? Pernah ngalami. Dan saudara singkat cerita pergilah kami berempat, saya perempuan sendiri saudara. Dan di sana, waduh,
Saya ini pakai sepatu kan cuma ada haki dikit saudara. Wah, saya nggak mengira kalau lahannya tuh seperti sawah lah, apalah, bletok kabeh, astaga Tuhan Yesus. Dan saya tanya sama teman saya, ini sudah deket tau? So dekat. Teman saya ini pasan saudara, ada Batak dan orang Toraja saudara. So dekat. Diam saja kau Larasati. Dalam hati so dekat, so dekat. Ketemu sama bapak petani. Kita tanya, Pak, itu gunung situ. Itu yang kita lihat dari sini. Dalam hati, lihat dari sini tapi jalannya ke sana berapa. Jalan dari jam 4 pagi, selesainya masanya jam 9 baru nyampe saudara. Apa gak gempor semua saudara? Sepatu sok tak cangking saudara. Aduh, nasib. Untungnya teman semua tuh laki-laki, jadi saya tuh jadi primadona yang dikasihani. Saudara, lihat saya nggak tega, tak bawain ya Win ya. Ya iyalah, masa nggak mau penuh kasihan saya bilang gitu. Pokoknya saya tuh bentak-bentak 3 orang ini, Triwira ini saudara. Dalam hati puji Tuhan Triwira. Begitu saudara tidur, mereka tidur di pos kampung bertiga. Saya di rumah penduduk yang astaga Tuhan Yesus saudara. Itu ya saudara, pintunya kriek. Kalau malam binatang apapun bunyi saudara. Dan di belakang itu kuburan, wis. Lampunya saya ditutup antara ini dapur, ini ranjang saya yang kriek saudara. Pokoknya obah kriek saudara. Semalam gak bisa tidur. Saya bilang Tuhan kiranya cawan ini berlalu Tuhan. Nang pagi, enggak pagi-pagi saudara. Horor saudara. Dan saudara saya mulai bayangan. Pak Sir, nanti kriek. Ini serius saudara. Astaga Tuhan, semalam saya saudara tidak bisa tidur. Tapi dari situ saya dilatih keberanian. Loh kalau sekarang ke gudang kosong pun oke saudara, tidak apa-apa. Karena dilatih dari yang tempat horor itu, uji nyali. Dulu belum ada uji nyali, saya udah ngalami uji nyali saudara. Saudara terkasih, begitu saya mau lari ke teman-teman saya, Tuhan bilang ngapain lari, diem di sini. Oh iya Tuhan, ini lebih galak dari dosenku ternyata Tuhan ini. Mau bangun enggak boleh saudara. Sampai saudara jam 5 pagi saudara. Saya dengar azan. Alhamdulillah. Dan saya pemunya rumah sudah bangun masak-masak pakai api ini. Wah kesempatan saya kabur saudara. Saya lihat teman-teman saya udah doa pagi kabeh. Waduh doa pagi kebelet pipis ki apa saudara. Dan saudara terkasih Tuhan bilang ini kamu jalan ke sana sendiri. Masih gelap saudara. Dan saudara tahu WC-nya itu cuma saudara cuma ditutupin bambu itu loh saudara. Loh Tuhan ini kelihatan. Ya enggak apa-apa. Tak bayang ada ular. Enggak apa-apa. Bukankah kuasamu lebih besar untuk menginjak ular dan kalajengking. Saudara Tuhan berkhotbah saudara. Jadi saya enggak mau dalam nama Yesus oleh kencing saya. Dan cepetan kok kencing enggak mari-mari nih saudara. Intinya proses demi proses yang tidak enak saudara. Bahkan ketika disajikan minuman, namanya gelasnya itu saudara, aduh Tuhan Yesus ini gelas kok belontang-belonteng ini dicuci apa enggak berapa puluh tahun tidak dicuci. Oh Tuhan Yesus saudara. Dan saudara tahu air yang dibuat rebus itu dari campur yang di sini cuci, di situ beol, itu dibuat minum saudara. Direbus saudara. Dan Tuhan bilang minumlah. Saudara, karena di sana kalau disajikan tidak diminum orangnya tersinggung. Tuhan, aku barusan melihat pemandangan yang kuning-kuning. Coba berapa meter tok saudara itu diambil dan direbus di situ saudara. Gelasnya pun saudara enggak tega, enggak tahu berapa abad tadi cuci saudara. Tuhan Yesus. Teman saya bilang ini, Pak Ping, minum, kuat. Saya ngomong gini, singkek kurang ajar ini. Dosa saya. Karena apa saya tahu, iki kurang peka gak apa-apa kalau ngomong apa-apa. Saudara tahu hari pertama saudara, saya tuh anak-anak kan ngomong tak joki. Ini licik saudara. Tak joki ke Pak P, kan mereka ngobrol. Pak ini punya saya kosong. Anak-anak lihat, habis. Kuat. Tidak lama lagi disuguhkan saudara makanan.
Kalau kasih kayak tumpeng saudara. Dalam hati, ini matang saya bilang ini. Makan, enak. Saudara terkasih, terus saya lihat piringnya juga glory haleluya. Saya noleh Pak Bing. Pak, iya Pak, mantap. Saudara saya tuh noleh, cari kresek saudara tak bungkus. Hari pertama, tapi malam saya masuk pengadilan Tuhan saudara. Kamu sepanjang hari ini hatimu licik dan bulus. Satu-satu dirinci sama Tuhan saudara. Astaga Tuhan Yesus. Di malam itu saudara saya benar-benar diadili Tuhan. Keringet dingin, takut campur aduk jadi Tuhan bilang gini. Kamu tuh mau jadi ular beludak apa mau jadi domba? Domba Tuhan, domba. Temenan Tuhan domba. Ampun besok pagi saya pengakuan dosa. Anak lagi, pantesan minumku kok nggak habis-habis. Ya sudahlah yang penting saya pemberesan. Tapi intinya gini loh, lewati masa-masa yang jujur saudara. Ampun, tapi begitu pulang saudara kami dapat banyak penjarahan. Begitu pulang saudara itu pick up ya, itu waduh saudara panen apa aja dibawakan kami saudara. Sampai 3 pick up saudara. Kami itu ditawari pertama saya nih, enggak usah bawa apa, enggak. Bilang, kalau enggak bawa cara enggak ada tanda kemenangan. Kamu disuruh balik sini. Oh jangan, ya. Apalagi Bu, apalagi. 3 pick up saudara. Dan saya pikir nanti nunut pulangnya naik itu saudara. Ya, seneng saya. Kaki gak sempal. Lah tiba-tiba ini enggak bisa kalau naik terlalu gunung. Jadi kalau dinaikin semua saya rusak. Tak bilang, wis gini ya loh laki-laki. Naik apa kek, saya tak nunut. Cuma 1 orang enggak ngefek. Teman saya bilang gini, enggak fair kamu, enggak fair. Nanti kamu pulang disuruh balik lagi sini. Enggak wis sembarang sakarpu Tuhan, sakarpu. Saudara kami itu jalan lagi. Pagi sampai malam lagi. Di jalan saudara ngapain? Nunggu bis. Teman saya bilang ini yang sudah senior. Kak ngapain? Ya nunggu bis lah. Uangnya Kak, percaya saja. Lah itu saya dapat kunci percaya saja. Percaya, duit enggak bawa kok. Dia tanya gini, kamu berangkatnya apa? Ya naik bis, punya uang? Enggak. Sama toh? Iya sama. Saudara tahu enggak? Tiba-tiba bis berhenti saudara. Konduktor gini, ayo cepet naik. Kita naik semua. Saya deg-degan, yang lainnya tidur saudara. Enak ya orang-orang tidur ini. Saya deg-degan, nanti kalau ditagih uangnya ya apa? Saudara namanya ketakutan itu pasti, makanya jangan suka takut. Ada magnet yang menarik. Kau sudah bayar? Darah Yesus. Saya pura-pura tidur saudara. Roh Kudus bilang apa? Makanya jangan takut. Kalau takut akan datang apa yang kamu takutin. Oh iya, pelajaran. Makanya jangan takut. Kayak COVID itu toh. Saya kebaskan roh takut. Minggir. Dulu gak ada kebas. Minggir, takut gak ada. Saudara, ketika saya melek baru makan gini jepret. Ada konduktor datang lagi. Gak usah takut kata Roh Kudus. Diam aja. Oh iya, ambil makan gak usah ngelek saudara. Dalam nama Yesus. Lewat tok saudara, 3 kali lewat tok. Oh memang benar ya. Ketika kita enggak takut masalah enggak akan datang. Tiba-tiba teman-teman saya bangun. Wes tidur, apane tidur dalam hati. Itulah saudara pembelajaran. Sampai kita turun, mereka bilang ke dokternya, sudah silakan yang mau turun. Kita turun dengan santai. Enggak, lari karena enggak bayar, enggak. Santai turun saudara. Dalam hati, enak ya gini ya. Kenapa? Karena Tuhan. Nah saudara, dari bis itu kan menuju ke kompleksnya saudara. Itu masih 5 kilo lagi kira-kira. Saya bilang, Kak selanjutnya masih ada bis masuk ke dalam. Sudah percaya saja. Oh iya. Gak sampai 5 menit saudara, ada mobil. Tiba-tiba berhenti. Ayo masuk, kita suruh masuk. Bertiga ini enak, masuk aja. Enggak bertanya-tanya, saya bertanya, ini siapa ya? Sampai di tempat tujuan saudara. Dan saya lagi sibuk buka apa lagi tuh, noleh, enggak ada mobilnya saudara. Loh saya tanya sama ini, mobil yang tadi kan enggak mungkin tiba-tiba hilang. Itu malaikat, sudah enggak usah goblok. Loh gitu nih saudara. Enggak usah goblok saudara. Gak ngerti aja kamu ini. Kita akan hidup dalam
keajaiban, supranatural. Oh iya, sungguh saudara, mobil itu enggak ada saudara. Dan ternyata besoknya 3 hari lagi saya ngobrol-ngobrol, kita makan, ngobrol. Ternyata anak-anak itu juga mengalami yang sama. Itu mobil yang dikirim Tuhan lewat malaikat. Ngirim kita, antar kita saudara. Jadi makanya di sana itu terkenal saudara, enggak butuh duit. Mak butuh iman. Punya iman, punya segalanya. Begitu sampai saya mengalami yang namanya di Papua, ada duit, raiso tuku apa-apa. Lah itu benar-benar saudara, duitnya ada tapi tidak ada yang bisa dibeli. Lah apa di hutan belantara? Mau beli apa? Itu yang kedua saya nikmati. Jadi intinya gini saudara, kita ini harus jadi orang yang tahan uji. Tahan uji dalam segala hal. Saudara, ada 3 hal yang kita mau belajar di sini. Ujian apa yang akan Tuhan berikan pada kita? Saudara, apakah kita ini mau menjadi miskin di hadapan Tuhan atau menjadi orang yang menganggap kita bisa segalanya? Artinya gini saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang menginginkan kita itu jangan jadi orang yang sok bisa, sok tahu, sok semuanya. Firman Tuhan berkata begini saudara, Matius 5 ayat 2-3. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Artinya miskin di sini bukan yang kere, bukan. Artinya engkau rela saudara, punya kerendahan hati, berjalan dengan hati yang tulus dengan Tuhan, dan hanya bergantung sepenuhnya dengan Tuhan, tanpa mengandalkan apapun yang kau punya. Gak paham? Paham toh? Tak kok bengong? Kok gak amin saudara? Jadi jangan ngandalin apapun yang kau punya. Andalkan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun itu. Itu yang dikatakan miskin. Sehingga kita merasa kita gak punya, gak berdaya. Makanya kita cuma ngandalin Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Dan kita tidak merasa kita pintar, kita tidak merasa hebat saudara. Sehingga kita tidak akan mengandalkan apa kekuatan kita. Yang kedua saudara, memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan menjadi yang utama, menjadi yang prioritas di hati kita, di hidup kita. Ayo saudara, apapun, kau sibuk kok apa ketika tiba-tiba Tuhan bilang, ayo masuk doa. Ayo ini, apapun perintah Tuhan, kalau itu Tuhan, jalan. Jangan banyak pertimbangan, jangan banyak anak ini, jangan bilang alasan saudara. Ketika itu mandat terjadi, mandat jatuh kepadamu, yes. Jangan bilang gini, aku lagi gak enak badan nih, aku galau, duitnya gak ono aku. Wah Tuhan paling sebel sama orang kayak gitu. Saudara, sadar gak sadar ya, percaya gak tiap hari kau tuh diuji sama Tuhan loh. Selalu dikasih mandat-mandat yang kau enggak jelas, kau enggak paham. Kalau itu Tuhan. Contohnya apa? Sesuatu yang kau enggak suka, kau enggak mau dan tiba-tiba tek di hatimu. Entah itu lihat siapa. Dan ketika kau menolak, saudara, itu tandanya engkau menolak Tuhan. Terutama di Nafiri ya. Kalau mami sudah bilang, ayo dikasih mandat. Apapun keadaanmu. Jangan gini, mami, please bisa nggak ya nanti minggu depan aja. Jangan, karena itu bukan maunya saya. Itu sesuatu yang Tuhan taruh, saya ini cuma apa? Iya, penyambung lidah bibirnya Tuhan. Tapi itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Bukan sayanya. Kedua itu kesempatan dari Tuhan. Ketiga itu engkau sedang apa? Membangun suatu pondasi kemuliaan yang dari Tuhan. Karena engkau dipakai sarana ilahi. Dan Tuhan itu tidak tunggu keadaanmu baik-baik baru dipakai. Tidak mungkin. Kalau Tuhan, dia tidak akan tunggu apapun. Tunggu kau beres, kau baik. Tidak. Kalau dia turunkan mandat, apapun kau, kalau itu Tuhan, melangkah saja. Karena apa? Di saat kau merasa kau tidak berdaya dan tidak, di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan.
Kalau semuanya karena serba kok bisa kok, apa gunanya Tuhan? Yang penting itu bukan karena ambisi kita, no. Bukan mau-maunya kita, tapi maunya Tuhan. Jadi sekarang belajar apapun ketika kau dituju, jebret, ayo maju, ayo ini. Yes Tuhan, tinggal apa? Bagianmu mengandalkan Tuhan. Tuhan, kau akan tahu. Saudara, saya tuh ngomong gini, saya ki yo manusia biasa. Kadang yo jatuh apa? Ngamuk lah apa saudara, merasa tidak berkenan. Bahkan ketika saudara mau berangkat jebret tiba-tiba kena apa jebret marah. Bisa nggak terjadi? Bisa. Sudah mau naik mimbar loh. Contohnya tadi aja saudara, sudah mau doa syafaat, saya marah. Jadi kalau nggak beres tentang Tuhan, saya marah kenapa? Saya takut. Takut Tuhan nggak berkenan. Dan ketika saya duduk di situ, Roh Kudus bilang gini. Roh Kudus nggak ngomong, cuma dikasih sinyal. Saya langsung tahu, ampuni Tuhan, saya marah lagi. Tuhan yang ini loh Tuhan, tolongin saya. Kasih saya ini kesabaran, penguasaan diri yang terus Tuhan kau kerjakan. Saya bereskan saudara di situ. Bukan karena saya mau naik mimbar, tidak. Memang sudah seharusnya seperti itu. Kalau kita tegas membereskan, iblis itu nggak berani saudara. Nggak berani, ngewer-ngewer telinga kita nggak berani. Karena kita roh kita tegas. Nah itu saudara. Artinya gini, hidup ini jangan banyak alasan. Karena inilah. Yang penting kau bereskan, kau jujur, kau buka hati. Dan kau apa adanya, kau taat dengan Tuhan. Semuanya Tuhan akan berperkara dengan hidupmu. Ya, jadi saudara kasih ingat, sebagai orang-orang yang mau mewarisi sebuah terobosan besar, harus ada kapasitas hati yang besar, yang selalu terbuka untuk Tuhan dan selalu katakan yes sama Tuhan. Ya, digoncang modal apapun, aku sadar Tuhan yang izinkan skenario ini ada dan saya harus melewati ini, bukan menghindari. Saya tahu Tuhan akan berikan saya kemampuan, bahkan ketika saya jatuh Tuhan akan angkat dan gendong saya. Jadi tidak ada alasan untuk kau berkata, nanti dulu, stuck dulu. Tidak. Jangan izinkan iblis ambil peluang untuk apa? Jatuhkan hidupmu. Ingat saudara, kita sadar kita ini manusia biasa, manusia normal. Yang artinya ada proses jatuh bangun dan bla bla bla. Itu enggak penting. Yang penting ada hati kita. Sejauh mana kita mau bangkit, jujur dan apa ada sama Tuhan. Dan tetap percaya sama Tuhan. Maka saudara, kalau hatimu seperti itu, maka pintu perkenan akan terjadi secara tiba-tiba. Karena saudara tahun depan, enggak usah tunggu sampai pertengahan tahun. Bulan 2, bulan 3, nanti tiba-tiba ada orang-orang tiba-tiba bukan siapa-siapa. Tuhan angkat jebret. Kenapa? Hatinya setia, tulus, murni. Walaupun belepotannya kayak apa. Tuhan tuh enggak lihat belepotanmu. Tuhan lihat kadar hatimu. Karena yang belepotan itu memang bagiannya Tuhan tuh apa? Untuk membentuk saudara. Untuk memproses itu bagian Tuhan bukan bagianmu. Bagianmu taat, berjalan dan percaya. Jadi enggak usah takut. Apapun yang di depan matamu katakan Tuhan yang di dalam aku jauh lebih besar. Amin saudara. Dan saudara terkasih, jadi intinya apapun katakan Tuhan kalau prioritas hidupku. Yang ketiga, miliki kasih mula-mula. Apa yang sedang terjadi, tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Saya tanya, apakah kadar kasih seseorang itu gak akan luntur? Pasti luntur. Jujur, kadang nyembah hati ini kosong saudara. Hati ini kosong, jujur. Tidak selalu hati ini bergelora, tidak. Kalau ada orang lagi munafik saudara. Tapi di nurani yang paling dalam. Sekalipun aku mengalami kekosongan, kekeringan. Tapi hatiku berkata, ku tak akan pernah menyerah. Sampai kulihat kau bekerja dengan keyakinan.
Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Bahkan tadi pagi pun suara saya habis, tenggorokan saya ini sakit sebetulnya sejujurnya saudara. Nyanyi nggak bisa, nggak keluar suara. Jiwa sudah lelah sekali, capek segala hal saudara. Nangis pun nggak bisa. Apa yang saya lakukan saudara? Saya cuma duduk, saya pangku Alkitab ini. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak tahu Tuhan, saya mau ngapain. Nangis pun saya udah nggak bisa, nyembah pun saya udah nggak bisa. Tapi saya mau duduk di sini, mencari hatimu, mencari hadiratmu, mencari belas kasihmu. Saudara, kalau sudah mau akhir tahun ini saya punya PR banyak sekali. Salah satunya adalah membawa setiap jiwa yang Tuhan percayakan. A, B, C, D, E, F, G. Itu sampai sesek, saudara. Apa yang saya cari? Belas kasih dan perkenanan Tuhan. Itu seorang gembala seperti itu. Kalau akhir tahun itu seperti semua dievaluasi. Ini perjalananku setahun ya apa Tuhan? Domba-domba gimana? Kalau ada rapot merah, ada... Sehingga saya sudah nggak tahu ngomong apa. Terus sudah gitu saya peluk Alkitab saya. Saya bilang, Tuhan, Engkaulah hidupku, firman-Mu kekuatanku, walaupun cuma dalam hati. Nangis pun aku tidak bisa. Itu secara manusia, kalau nanti ini pelayanan, sanggup gak saudara? Udah kayak orang terkapar, tubuh jiwa roh. Tapi yang di dalam ini saudara, ada Roh Kudus. Dialah yang menjadi pusat andalan kita. Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menguatkan saya, menghibur saya, meneguhkan saya. Yang kedua, konsisten integritas. Aku tetap siapkan hatiku untuk melayani-Mu Tuhan. Walaupun aku nggak tahu nanti mau ngomong apa, mau nyampein apa nggak tahu Tuhan. Dan saudara yang ketiga, saya setel pujian di kamar. Saya setel khotbah. Biar apa? Sedikit-sedikit apa? Menguatkan saya. Sampai saya mandi, saya nyembah. Dan tiba-tiba tanpa sadar keluar dari kamar mandi, saya tiba-tiba punya kekuatan lagi. Itu loh saudara. Jadi ketika kondisimu tuh drop down, enggak usah kecil hati. Perjalanan Tuhan izinkan supaya itu menjadi history maker atas hidupmu dalam mengiring Tuhan. Semua enggak ada perjalanan mulus saudara. Enggak usah minder, enggak usah tertuduh sama iblis. Ya, enggak usah. Percayalah dia Bapak yang baik, enggak akan teror engkau. Enggak akan ada intimidasi. Yang penting kita ini apa adanya. Ya, jadi saudara kasih, ayo. Kenapa Tuhan bilang seperti ini? Karena ke depan kalau kau tidak fokus, kau dengar suara-suara yang enggak jelas, kau akan jatuh. Kau enggak akan kuat. Makanya saudara yang terpenting hatimu setia. Jangan cuma tubuhmu, fisikmu setia. Hatimu setia. Kesetiaan harus punya bobot. Ya, mari saudara. Yang terakhir, ilalang. Tanda-tanda ilalang adalah orang yang tidak setia. Yang sangat tidak punya konsisten, tidak punya komitmen. Sebentar berubah, sebentar gini. Ini orang tidak setia. Ini orang gampang terlempar, kenapa? Ini makanan yang empuk buat iblis. Jadi ketika kau tidak punya hati yang setia, kau seperti santapan iblis yang sangat empuk. Yang kedua, tidak tahan uji. Sedikit godaan, sedikit ujian, sedikit didikan, sedikit apa sudah. Tuhan. Tidak tahan uji. Kita harus jadi orang tahan uji apapun itu. Kalau kita salah ya bertobat.
Kalau itu karena Tuhan, ya udah tetap semangat dan kuat, tetap percaya. Yang ketiga ada orang yang suka dan banyak komplain. Nah, saudara, banyak modus, banyak alasan, banyak komplain. Orang seperti ini tidak bisa. Ini ilalang, saudara, jenis ilalang. Dan moodnya suka, tidak menentu. Ini adalah kanak-kanak rohani. Mana bisa dipercaya sesuatu yang besar kalau itu kanak-kanak. Tidak akan bisa. Jangan pernah mimpi. Yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang terlalu egois. Dikit-dikit aku, semua kan aku. Tidak ada aku, tidak kira, aku. Kalau hidupmu selalu aku dan aku, kau akan terlempar dan tidak pernah bisa kembali. Jangan sekali-kali merasa itu karena kau, karena hebatmu, karena kalau jasamu. Jangan sekali-kali, kalau kita bisa karena anugerah Tuhan. Jangan sekali-kali menyentuh kemuliaan Tuhan. Saya saudara kasih, jangan kita jadi ilalang. Gandum itu kalau terisi dia akan menunduk. Kenapa Tuhan kasih ilustrasi gandum? Karena gandum semakin terisi, semakin menunduk, semakin merendah hati, semakin menguasai diri. Itu gandum. Sederhana, tapi memberi rasa hormat yang menyenangkan Tuhan. Enggak muluk-muluk, saudara. Hidup ini kalau menyenangkan Tuhan enggak perlu muluk-muluk, sederhana. Tapi sikap hatimu, ada kerendahan hati, ada mencintai didikan, bahkan ada musuh-musuh yang mengerikan, sentuh dan cium kakinya bila perlu. Itu saudara. Ya, jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari nanti sebentar lagi kita sudah mau Natal. Kita harus memberi kado yang terbaik buat Tuhan. Apa itu? Hidupmu, hatimu. Kasih yang terbaik sama Tuhan. Jangan nuntut apapun sama Tuhan. Baju Natal apa, tidak penting itu. Hatimu, persembahkan untuk Raja. Kasih anggur yang baik untuk Raja. Raja ini anggur yang terbaik. Hatimu, pengorbananmu, segala yang kau letakkan sebagai korban-korban bahkan di luar batas kemampuanmu. Tapi kau percaya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah anggur yang terbaik. Mari berbondong-bondong seperti orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Apa itu saudara? Mur itu bicara kematian. Kau tidak pernah takut dengan kematian apapun. Asal Yesus hidup di dalam aku. Yang kedua, kemenyan. Sesuatu yang bau, yang menyenangkan Tuhan. Reaksi-reaksi hatimu. Apapun yang kau tetap mengagungkan Tuhan. Menyembah Tuhan tanpa batas. Bahkan ketika kau sudah gak lagi mampu ngapa-ngapain. Kau punya keputusan. Aku tetap di sini Tuhan. Walaupun aku seperti hewan dungu. Aku tetap di kakimu. Yang terakhir, emas. Kehidupan yang rela dimurnikan. Dibakar dengan segala apapun yang Tuhan izinkan. Terjadi, engkau tidak pernah memberontak. Mari, persembahkan 3 hal itu. Maka hidupmu akan diangkat raja di atas segala raja.